Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan dengan saya Bung Ropan. Sintayong dikabarkan akan diperpanjang kontrak dia bersama dengan Tim Nasional Indonesia sebagai pelatih kepala, dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan ini bahwa memang ada perpanjangan paling tidak untuk 1 tahun ke depan. Erick merencanakan untuk melakukan hal itu di antara bulan Juni dan Juli ini. Ya, mungkin setelah pertandingan FIFA Matchday akan membicarakan hal ini dengan STY, dan STY ditambah durasinya bukan saja sampai selesai Piala Asia di Qatar untuk putaran final, tapi sampai bulan Juni tahun depan. Karena kita tahu bersama kontrak STY dengan Federasi Sepak Bola Indonesia, dalam hal ini PSSI, itu akan berakhir pada Desember 2023. Setelah itu tidak ada lagi pembicaraan sebelum ada pernyataan dari Erick ini. Bagaimana masa depan STY dengan tim nasional kita, terutama ia menangani tim nasional senior. Tapi harapan itu ada, ya ada kegembiraan tentunya bagi Sintayong ketika mendengar ini bahwa Erick menginginkan untuk 1 tahun lagi ke depan sambil melihat perkembangan yang ada dengan STY. Bukan tidak mungkin ada opsi perpanjangan lagi yang dilakukan jika semua berjalan dengan baik, apalagi kalau di putaran final Piala Asia ya 2023 yang dimainkan di Qatar itu pada bulan Januari dan Februari 2024. Indonesia sesuai dengan target dari STY berusaha untuk lolos dari grup D. Ini saya rasa ini ada perhitungan, ada kalkulasi tersendiri dari Ketua Umum Erick Thohir untuk bisa melihat ke depan bahwa STY ini perlu diperpanjang. Ya bukan saja 1 tahun, tapi mungkin 2-3 tahun ke depan. Ya siapa tahu itu yang terjadi, karena Erick masih akan melihat ya situasi dan kondisi ke depan dengan perkembangan dari STY bersama dengan timnas senior. Karena STY ini kan saat sekarang difokuskan memang untuk timnas senior, dan Erick ingin timnas senior ini bisa berbicara, ya bukan saja sekarang di Asia Tenggara, harus ke level Asia dan mengincar siapa tahu juga bisa lolos mengambil salah satu jatah dari 8 jatah Asia untuk keputaran final Piala Dunia 2026, di mana Amerika, Meksiko, dan Kanada sebagai tuan rumah. Ya, walaupun Erick sendiri menyatakan bahwa target sebenarnya PSSI lolos pada Piala Dunia 2038 kalau nggak salah ya, yang ditargetkan oleh Erick, tapi tidak menutup kesempatan itu. Kalau kita bisa ikut berbicara di antara 8 jatah Asia yang diberikan FIFA, bahkan bisa 8,5, karena 1 jatah lagi Asia bisa lolos lewat playoff. Jadi Asia bisa diwakili oleh 9 negara atau 9 tim ke putaran final Piala Dunia 2026 nantinya. Nah, untuk ke sana memang STY punya tugas ya cukup berat juga. Akan memulai pada Oktober nanti untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu sudah dimulai pada putaran pertama di bulan Oktober, dan dia harus bisa menyiapkan tim yang tangguh ya untuk mengawali putaran pertama ini ya. Kemudian di bulan Januari dan Februari itu Piala Asia, di mana kita tahu bersama Indonesia berada di grup yang keras ya. Di sana ada langganan Piala Dunia dari Asia, Jepang, yang tentunya difavoritkan di grup D. Ada juga tim kuat ya dari Asia Barat, itu adalah Irak. Di samping Vietnam yang menjadi lawan kita ini seru. Makanya Erick dan STY itu sempat ya berkeliling ya mungkin ke Eropa untuk melihat pemain-pemain grade A yang bisa diambil untuk memperkuat tim nasional Indonesia dalam ya dikebut ini mungkin di Piala Asia ya, dan bisa saja itu akan ikut di kualifikasi Piala Dunia, karena mungkin ada 3-4 pemain yang dibidik oleh Erick Thohir dan juga dengan STY. Karena ketika TC dimulai untuk FIFA Matchday melawan Palestina kan STY agak telat untuk bisa bergabung. Seakan-akan ini
dirahasiakan ini. Kenapa STY telat? Banyak yang mungkin tidak tahu karena dia itu sebenarnya ke Belanda untuk bertemu dengan 1-2 pemain yang dilihat dia, siapapun itu. Tapi ini tugas yang diemban oleh STY secara diam-diam, dan juga ini serius bahwa Indonesia harus punya tim kuat kalau ingin berbicara di Piala Asia atau bahkan ingin lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Ya, kalau tidak dengan pemain-pemain grade A, ini terasa berat karena ini faktor jangka pendek, perlu untuk cepat. Ya, kalau mungkin dengan jangka panjang kan pemain-pemain muda yang saat ini ada di tim U22 yang di SEA Games kemarin, kemudian di U23, ya generasinya yang dipersiapkan lah, Ivar Jenner, Rafael Strijk, ya mereka-mereka ini yang punya masa depan panjang, ya. Elkan Bagot, ya, Pratama Arhan, nah, ini yang tim yang dipersiapkan, Rizky Ridho. Tapi kalau untuk jangka pendek, untuk melakukan yang terbaik, ya harus ada pemain-pemain yang grade A ini. Makanya kalau ada 3-4 pemain diharapkan oleh Erik dan juga disetujui, ya, diaminkan oleh STY, ini sangat kuat bagi tim kita. Kalau saat ini kan kita sudah ada Jordi Amat, ya, selain Elkan Bagot, ya, ada Sain Patinama, ada Mark Klok, ya, ada Vano Lillipali, Sandy Walsh walaupun dia belum bisa bermain dengan tim nasional kita kemarin lawan Palestina karena mengalami cedera, tapi ini pemain-pemain yang dianggap bagus untuk level tim nasional Indonesia. Saya pikir kalau kita lengkap bermain hanya untuk ukuran Piala AFF di next nanti, kita akan dapat. Kalau dengan materi seperti ini, apalagi kalau ditambah dengan 3-4 pemain. Karena bisa ya Tom Haye akan bergabung, siapa tahu di sana akan ada Emil Audero, kita tidak tahu. Ya untuk ke depan ada Jayden, ya Osterwolde, ya, yang bermain di Fenerbahce, ada Riedewald, ya kita tidak tahu yang bermain di Crystal Palace. Kalau nama-nama ini yang bisa bergabung, ini akan semakin kuat untuk tim senior kita. Dan STY yakin bahwa Indonesia akan berbicara bukan di Asia Tenggara, tapi di Asia. Ya, semoga kontrak yang ditawarkan Erick Thohir ini memberikan rasa aman, ya, nyaman buat STY, walaupun itu hanya sampai untuk sementara di bulan Juni tahun depan. Tapi teka-teki bahwa tadinya dia akan pergi usai Piala Asia, karena tidak ada kejelasan, sekarang sudah jelas. Erick Thohir akan berbicara, berarti dari durasi kalau Juni ini sampai Juni tahun depan. Kalau itu diputuskan pada bulan Juli yang akan datang, jadi awal Juli berarti dia akan sampai bulan Juli tahun 2024, sambil melihat opsi untuk perpanjangan lagi ke depan. Saya pikir ini baik, tentunya ada hitung-hitungan dari Erick Thohir dan cermat, tapi yang pasti STY agak tenang. Ya, menjelang FIFA Matchday melawan Argentina ini tentunya kabar bagus buat STY. Sehingga dia lebih fokus, itu yang dimaksudkan oleh Erik dengan memberikan kabar ini untuk memperpanjang kontraknya. Sehingga mudah-mudahan melawan Argentina ada hasil yang bagus buat tim kita yang akan bertanding nantinya pada 19 Juni ini atau esok di GBK, di Gelora Bung Karno. Ya, selamat buat STY. Paling tidak sudah ada kabar menyejukkan untuk 1 tahun ke depan, dan tentunya para netizen, para penggemar tim nasional kita khususnya yang mendukung STY sebagai pelatih tim nasional kita ini tentunya gembira dan berharap bahwa bukan saja sampai pada bulan Juni atau Juli tahun depan, tapi PSSI dalam hal ini Erick Thohir akan terus memberikan kesempatan pada STY sampai pada 2-3 tahun yang akan datang. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.